Halo, assalamualaikum sahabat tani semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngevlog tanaman petani saya yang waktu itu sempat kena keracunan pestisida, dan alhamdulillah sekarang tanamannya sudah bagus ya sahabat tani. Pengen tahu bagaimana caranya mengatasinya? Maka simak sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bim. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pestisida adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mencegah, mengendalikan, serta membunuh hama maupun penyakit yang menyerang tanaman kita. Nah, jadi ya sahabat tani semuanya, ini adalah tanaman tomat yang ditanam oleh petani saya. Dan waktu itu tanaman tomat ini tuh mengalami yang namanya overdosis karena penggunaan pestisida yang mungkin bisa dibilang kurang tepat, terutama dosisnya ya sahabat tani, sehingga tanamannya tumbuh menjadi tidak normal. Namun ketika kita lakukan yang namanya perlakuan khusus, akhirnya tanamannya dapat tumbuh menjadi lebih baik lagi ya sahabat tani. Sekarang bisa dilihat. Lalu mungkin pertanyaan Anda adalah, gimana sih caranya memulihkannya? Anda pernah nggak dengar seperti ini? Ketika misalnya kita keracunan sesuatu, minumlah susu, bener nggak ya sahabat tani? Nah, kenapa sih kita mesti menggunakan susu? Karena susu itu mengandung yang namanya kalsium ya sahabat tani. Nah, artinya ketika kita mengalami yang namanya keracunan, maka minumlah sesuatu yang ada zat kalsiumnya ya sahabat tani. Nah, sama juga dengan tanaman ini, ketika tanaman mengalami yang namanya keracunan, maka kita bisa berikan atau bisa tambahkan sesuatu yang mengandung kalsium atau sesuatu yang dapat meningkatkan pH larutan menjadi naik. Karena gini ya sahabat tani, secara teorinya bahwa ketika sebuah bahan kimia itu tercampur dengan yang namanya sesuatu yang ber-pH tinggi, maka akan mengakibatkan yang namanya hidrolisis. Dan hidrolisis itu adalah proses penguraian bahan kimia atau senyawa tertentu menjadi ukuran yang lebih kecil lagi atau menjadi sesuatu yang lebih kecil lagi, sehingga tidak lagi menjadi aktif gitu ya sahabat tani. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita aplikasikan kalsium atau sesuatu yang dapat meningkatkan pH, maka otomatis bahan aktif sebuah larutan atau bahan aktif sebuah pestisida itu akan mengalami yang namanya penurunan tingkat keaktifan. Sehingga yang terjadi adalah tanaman itu semakin berkurang, mengalami overdosis, sehingga otomatis daya racun pada tanaman itu jadi semakin berkurang. Dan itulah ya sahabat tani yang kita aplikasikan pada tanaman ini. Nah, jadi pada tanaman ini waktu itu kita aplikasikan yang namanya kalsium, diaplikasikan kalau nggak salah 3-4 hari sekali ya sahabat tani, ditambah dengan unsur hara mikro juga. Nah, alhamdulillah hasilnya jadi lebih bagus yang seperti yang Anda lihat ini ya sahabat tani. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah tanaman tomat yang memang waktu itu mengalami yang namanya overdosis gitu ya sahabat tani. Ternyata hasilnya jadi lebih bagus lagi. Nah, jadi ya sahabat tani, jika memang ternyata Anda mengalami yang namanya overdosis terutama pada tanaman Anda, maka berikanlah sesuatu yang dapat meningkatkan pH-nya. Misalnya bisa kalsium kah? Kalau memang nggak ada kalsium, mau yang lebih cepat lagi, misalnya bisa berikan soda kue kah? Atau sesuatu yang dapat meningkatkan pH larutan itu. Oke, sekarang kita masuk ke poin Q&A, karena saya yakin pasti bakal banyak banget yang nanya di kolom komentar, maka mending saya jawab duluan deh. Kalsiumnya itu kalsium merek apa? Maka bisa aja kalsium super kah misalnya, atau primakal kah, black kalsium kah, atau kalsium lain yang dijual di pasaran. Ingat, kalsiumnya adalah kalsium super ya sahabat semuanya, atau kalsium yang kadar kalsiumnya itu di atas 80%. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dosisnya berapa? Dosisnya kira-kira sekitar 2-3 gram per liter airnya, tetapi ambil yang paling kecil dulu aja, 2 gram per liter. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aplikasinya intervalnya berapa hari?
Lah kan sudah disebutin ya sahabat semuanya, bahwa intervalnya kira-kira 3 sampai 4 hari sekali yang diaplikasikan pada saat sore hari gitu ya sahabat semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa nggak pengaplikasian kalsiumnya dicampur? Maka saya jawab ya sahabat semuanya, ini kan sudah keracunan, maka jangan dicampur-campur, cukup kalsium sendiri aja, kemudian aplikasikan kepada tanaman Anda pada saat sore hari atau pada saat sinar matahari yang tidak terik ya sahabat semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, supaya jangan terjadi keracunan, maka masih seperti apa? Maka ya sahabat semuanya, Anda harus perhatikan dosis yang sesuai dan juga usahakan jangan campur-mencampur pestisida tanpa ada pemahaman yang jelas dan detail tentang teknik pencampuran. Dan jika sahabat semuanya ingin tahu lebih jauh tentang teknik pencampuran pestisida beserta rekomendasinya, maka sahabat semuanya bisa tonton pada video yang ini ya sahabat semuanya. Nah gitu dulu ya sahabat semuanya vlog kita kali ini di kebun petani saya, kebun tanaman tomat, dan mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Mohon maaf videonya lebih pendek ya sahabat semuanya karena tas ini berat, isinya kamera gede banget. Jadi saya vlognya cuma pakai HP. Nah kebetulan karena memang kamera ini lupa bawa baterainya, jadi saya vlognya cuma pakai handphone. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan Anda share video ini kepada teman-teman Anda. Dan kita ketemu pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Terima kasih.